Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Yuk, sini. Turun sini. Lebih rata. Mama mau foto berdua dulu. Tamunya udah sampai. Terima kasih. Beda, ini beda. Dari Maluku ya? Iya. Maluku Utara ya? Tenggara. Tenggara ya? Saya minta sampaikan Pak, mengenai angkutan pesawat itu di Dobo terlalu mahal disampaikan. Oh iya. Menteri Perhubungan. Kasih kartu nama biar coba SMS saya. Jadi saya Saja coba. 2 jam saya 1.700.000 sekian itu. Kasih Pak. Ayo. Masukin aja, ini masukin. Diantar. Ini masukin. Pak, Tuhan berkati. Dari saya tinggal di Belgia. Oh, Sengaja datang dia udah nunggu lama. ya. Kasih. Iya. Berapa lama sini? Udah mau pulang, makanya mau pamitan, Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Tolong ya Pak. Aduh, deg-degan. Sudah lintas atau Pak tadi baru presentasi. Pak kami. Oh iya. Iya Pak, sini Pak. Iya. Sama kan? Iya. Kasih ya Pak. Makasih Pak. Foto. Apa ya? Dari mana Ibu? Mangga besar Pak. Besar. Kasih Pak ya. Kasih Pak. Kasih Ibu. Oh, dari apa? Sama. Masalah apa? Itu bukan masalah, kita sekarang mau berikan solusi Pak. Kita nih Si aplikasi. bukan, kita nih mewakili teman-teman kita sekarang yang pakai luar negeri. Jadi kita selama ini nggak pernah kepikiran untuk bantu Jakarta Pak. Tapi kita sekarang kenal Bapak sebagai incas ini kita tertarik banget sama visi Bapak kan. Ini senang banget. Jadi kita ada sebuah sistemnya itu adalah sebenarnya intinya tuh jadi ini diambil pas jalan semuanya tuh akan terukur Pak. Fungsinya tujuannya buat pengawasan pekerjaan pemerintahan ataupun sebelum pengawasan misalnya ada deki bahkan. Jadi semua tuh bisa dihitung dari
meja bapak saya gitu. Jadi kita bisa bantu semua, mau lampu, penghijauan, koridor Jakarta, taman, halte, semua itu bisa kita survei. Sehingga misalnya ada pekerjaan, bisa cek nih dari misalnya dari PU, oh nilainya panjangnya meter lalu sekian. Kita bisa benar-benar buktikan dengan aktual data yang ada di jalan. Dan alat ini bisa berjalan mungkin sekitar maksimum 160 meter per jam, Pak. Enggak, dia di mobil. Nah, jadi dan alat ini kecil sehingga mau naik sepeda bapak atau mau naik motor mau apa bisa masuk ke dalam sampai ke RT RW kecil, bisa mau sampah sungai misalnya mau ngecek sampah di sungai Pak, tinggal pakai perahu pasang bapak cek, speednya tergantung dari mobilnya itu sendiri Pak. Terus, jadi ini aja. Kalau itu langsung naik ke tim saya lantai 3 karena teknis. Tadinya langsung City. Tadinya kita kan kasih surat ke sini Pak. Terus enggak langsung aja ke teknis saja biar tahu ini. Ketemu si Ellen. Nah, kalau ada apa-apa kita diskusi teknis. Saya ada timnya. Ada tim. Langsung naik lantai 3 sekarang. Tadi kalau Langsung. nanti saya antar. Antar ini cari si Ellen. Ya. kasih Pak. Beda, saya mau ucapan selamat ulang tahun untuk fakultas saya, boleh kan? Di video itu. Sebentar. Di Bali ya. Iya, di Udayana Pak. Vespa-nya apa sih? Festival. Vespa itu festival Vapet. Vapet. Mau ada Jadi seperti acara. Vespa-nya lancar gitu. Iya, FIFA Vapet. Vespa Vapetnya kalau bisa begini ya Pak ya. Sebentar kan Pak. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun untuk Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Selamat untuk Vespa-nya dan tuh, Vespa-nya lancar ya? Oh, FIFA Vapet ya? Oke. Kamu bisa potong kan? Selamat ulang tahun untuk Fakultas Selamat ulang tahun untuk Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Selamat dan sukses untuk Vespa-nya supaya lancar. FIFA Festival Vapet. Terima kasih Bapak. Udah kan rumah kamu deh? Iya, waktu itu. Iya baru kemarin itu yang kayak Bapak bilang kan nggak bisa datang ke acaranya, jadi suruh anak-anaknya ke sini kan. Nah tapi pas ke sini malah kayak didisposisikan gitu Pak. Iya. Ketemu saya diatur aja berapa anak? Beberapa anak sih, kalau bisa kayak minggu depan gitu sih Berapa Pak. anak? Dulu kan kalian nggak jadi. Acaranya akhirnya nggak jadi karena Bapak bilang nggak usah. Dimasukin aja gitu. dialihkan Kalian hubungin teleponnya, diatur aja jadwalnya Iya, sama dia. gitu. Oh, Ya. terima kasih ya Pak ya. Oke lagi. Masalah rombongan bantuan dana Pak. Ini PLN saya keberatan. Mau diputus. Belum ada putus hari ini Pak. Cari si Mael deh, kejar. Suruh kejar hari ini dia mau putus, cari lawannya. Ya, ini sama. Coba cari. Pak ini saya nganterin udah jadi. Oh, udah Ya. jadi. Iya, tinggal dicetak, sebelum cetak saya kasih Bapak dulu. Ini contoh. Ini di belakang ada foto-fotonya Pak. Jadi Tanda tangan dulu. Oh, udah. terus aja nanti kalau udah jadi baru Bapak tanda tangan. Kalau udah jadi ini contoh. Ini masternya Pak. Iya, terima kasih. Ini flash disknya. Kalau Bapak mau baca di laptop. Saya kedampingin Pak. Ini Bapak. Oh, mau difoto nggak? Bapak pengen contoh. Foto. Iya. Kameranya udah. Kan sebelah Bapak situ nggak boleh. Pakai handphone nggak? Pakai handphone. Jadi Pak, saya menjelaskan kesalahpahaman orang Islam supaya komik kali Pak. Judulnya bisa kelihatan. Komik. Mereka boleh. Ada mama. Dengan judulnya Pak, satu kali lagi Pak, bisa kelihatan judulnya. Bulan. Ya, bulan. Kenapa suara saya? Makasih ya Pak. Pak, sama-sama. Sukses. Sukses Pak. Dibaca ya Siapa Pak. namanya? Pak? Kopi sempetin baca ya Pak. Dari Pekanbaru nih Pak. Ayo, foto. Ayo. Ayo. Yang foto. Tolong dulu Mas. Mas tolong Dek. Fotoin, fotoin. Aku mau nih dari Pekanbaru ya. Kenangan kami ini. Dulu saya sering ke sana juga. Ke Duri saya. 3
Ada gudang kilometer 8 saya. Gudang pasir. Belakangnya orang Batak tinggal. Terima kasih Pak, semoga sukses selalu. Saya dari JPUP. Udah pernah ketemu kan dulu? Sudah pernah. Kemudian kali kita ada di AFC. Proses kita kasih ini. Nanti kita masukin surat untuk audiensi ya Pak ya. Boleh ya. Boleh bantu foto Pak. Apa ya Pak? Terima kasih. Sukses Pak. Betul Pak, salah Pak teknis Pak. Bilang ya Pak, 1, Siapa Pak? Ulang tahun. 3. Ya. Ulang lagi. Tadi ke foto Pak, ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Fakultas Peternakan Universitas Udayana dan sukses dan lancar untuk Vespanya. Bravo, Festival Fafet. Terima kasih Bapak. Nggak ada ulangan lagi ya? Ya. Thank you, nggak ada Pak tadi. Nggak ada fotonya. Oke, terima kasih. Kasih Pak. Gedungnya tetap sama. Kita mau jadikan cagar budaya. Jadi sehingga semua nanti fasilitas Dinas Perhubungan untuk monitor lalu lintas, MRT, LRT, termasuk dari di lantas semua gabung di situ kantornya. Termasuk situ juga ada ruang untuk konferensi pers untuk orang demo. Jadi kalau orang demo kan pengen diliput wartawan nih, dia udah teriak di luar, kita sediain lantai bawah itu untuk semacam konferensi persnya. Jadi orang mau demo, wartawan juga enak, sama-sama enak kan, bisa sampaikan aspirasi di situ. Pak, ada kajian terhadap besaran dan penerapan tarif parkir di stasiun gitu nggak sih Pak? Ini kan rencana Kalau Bapak untuk stasiun, parkir juga, Pak. kalau HND kita pasti lebih murah. Tapi ada Beda kajian dengan nggak, kereta Pak? api. Kajian terhadap besaran. Nanti tergantung, bagi kami kajiannya jalan, kalau memang terlalu sepi kita turunin. Intinya kan kita bukan mau dapat uang parkir sebetulnya. Kita intinya kan pengen mengurangi volume kendaraan yang berjalan. Kalau ada IRP kan dia nggak mampu nih, mahal. Ya mungkin dia parkir situ semurah mungkin. Kalau sama kayak IRP orang teriak dong. Ya kan, kemudian dia lewatin. Nah kita pengen lepasin kendaraan, dia naik bus yang kami sediakan. IRP penerapannya itu gimana Pak? Kan lagi proses lelang. IRP sih akan cepat. Penerapan tarif. Nah kita hitung aja, kalau udah ada ketentuan pergub yang lama. Pengelolaannya seperti apa Pak? UPT parkir. Kan pasti paling lumayan besar Pak kalau parkir itu Pak di beberapa tempat. Besar. Kita pengen kuasai, maka seluruh on street yang ada di Jakarta kita mau kuasai pakai UPT parkir. Perkiraan pendapatannya itu bisa berapa sih Pak? Harusnya sih bisa ratusan miliar parkir. Iya, Bisa triliun sebetulnya. Tapi biasa kan dipegang kelompok-kelompok tertentu. Gimana Makanya untuk kita akan mengatasinya tawarin, Pak? ya sama lah. Kita akan atasi sederhana aja, kita tawarkan dia 1 kali, 2 kali UMP, kan dia kan dapatnya kecil bawah ini. Yang dapat kan yang atasnya itu loh, kita potong. Saya sudah katakan saya bos baru nih. Kamu mau ikut bos baru atau ikut bos lama? Anda ikut bos lama, nggak resmi, preman nggak resmi. Saya resmi. Pak sedikit dong Pak, pilkada kemarin tuh katanya. Perkembangannya apa Pak dengan PDIP? Sedikit lah Pak. Aku nggak tahu lah, PDIP kan yang pasti sinyal dari Ibu Mega dari dulu kan saya udah bilang positif. Ibu Mega selalu katakan bahwa kamu ini ada masalah apa sih sama Jarod gitu loh, ketemu saya gitu loh. Kok tiba-tiba mau sama Heru gitu kan, gitu sok janda kan sudah minta Jarod, ibu nggak kasih. Dia bilang kan kita ada mekanisme. Ya mekanisme ya sudah. Tapi kemarin Kan ibu udah tegasin dulu, pokoknya kalau kamu ini nggak bisa bawa Jarod gitu loh. Jarod juga nggak berani gitu kan. Ya sudah. Nah kemarin setelah 3 partai, saya tanya sama 3 partai, saya udah sama Jarod cocok gitu loh. Udah sama istri cocok masa kawin lagi gitu. Kemarin kan gara-gara dia macam-macam kan. Pak kata Pak Hasto belum Pak kemarin. Memang belum, secara partai kan ada mekanisme. Bapak sudah daftar Pak? Nggak Secara daftar, resmi? kita nggak pakai daftar. Jadi yang saya datang itu ke DPP menghadap ibu sebagai ketua umum, ketemu, ini kan protokoler ya. Yes. Saya nanyain, saya sudah mau maju nih, udah ada tiket 3 nih. Aku minta Jarod boleh nggak sekarang? Pakai prerogatifnya berarti Pak? Nggak kan sama parpol dong, boleh nggak?
Ya ibu bilang saya pribadi sih oke, tapi partai masih dirapatkan, ada prosedur. Ya sudah, kalau itu silakan rapatkan. Jadi secara langsung Bapak minta dukungan ke PDIP? Bukan minta dukungan, saya minta Jarod. Ya kan otomatis PDIP harus gabung dong Pak. Maka terserah, kan saya minta Jarod, kan Jarod nggak mungkin. Saya nggak minta PDIP loh. Saya minta Jarod, mau nggak ikut saya jadi wakil? Jadi memang pada dasarnya Bapak tuh dari dulu. Kalau Jarod nggak mau, ya saya dari dulu mau Jarod. Maka saya minta Jarod. Ibu aja marah-marah kok. Dulu ibu kan nggak ada cerita Jarod dulu. Saya datang ke rumah nggak bisa bu. Kemudian waktu itu untung Perpunya mengatur bukan diusulkan 2 nama oleh Golkar dan dari PDIP dan Gerindra. Tapi saya yang putusin. Nah, saya bilang saya yang putusin loh bu. Kalau ibu nggak mau kasih Jarod, aku pakai Ibu Yani loh. Kan PDIP sendiri. Aku ngomong gitu sebagai temen ya, sebagai kenalan ya boleh. Itu nggak perlu pakai. PDIP sendiri kan sampai sekarang masih belum tahu ya Pak dukungannya akan jatuh ke Bapak atau enggak. Nah, kayaknya nggak apa-apa, kan aku udah punya 3 partai juga Nah, kan. kenapa akhirnya enggak? Ya udah sih sama Pak Heru aja, kenapa harus tetap maksa minta Jarod? Lebih enak sama Jarod. Karena Heru juga masih muda, kita juga butuh ada orang PNS di sini yang baik. Dia masih muda Heru. Jadi diperlukan Jarod bukan PDIP-nya Pak ya? Nah, kan saya pikir ya nanti salah ngomong lagi sama saya. Buat saya dari dulu ya, perorangan sendiri aja saya berani kok. Tanpa semua partai aja saya berani. Jadi orang tuh gini, kalau mau nilai orang tuh mesti lihat karakter. Saya ini udah 13 tahun main politik. Aku itu 13 tahun jadi bupati di tengah fraksi Bulan Bintang 55% aja saya berani. Siapa yang berani maju? Kalau pakai hitungan suku, agama, ras nggak berani maju jadi bupati Belitung Timur. Tambahan partai Pak, tambahan partai yang mau gabung Pak. Kemarin itu Saya Pan nggak udah tahu, gitu. saya tanya partai-partai terserah mereka lah. Saya cuma urusan kerja, kan saya bilang saya profesional. Partai kalau butuh saya kerja beresin Jakarta silakan Anda ngatur. Sama kayak teman Ahok. Nggak masalah Pak kalau banyak nanti kolektif. Mau banyak boleh, mau kecil juga boleh. Orang saya nggak ada partai yang boleh kok. Perorangan berani kok. Elektabilitas Pak Ahok ternyata stagnan di survei Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti Bu Risma bisa aja datang kan kalau dia mau kan. Kan saya selalu katakan orang Jakarta bebas memilih yang terbaik. Kalau saya nggak dipekerjakan lagi di sini ya saya cari kerja di luar. Saya cuma pegawai. Ya nggak usah pikirin, nah, kita kerja aja. Sama bos-bosnya orang yang nentuin kok. Pak, dari survei itu dikatakan sebagian besar DKI nggak masalah Pak didukung oleh yang beda agama atau yang beda ras. Saya nggak tahu lah, kamu tanya orang lain. Tunggu aja 15 Februari, saya juga pengen tahu. Karena Jakarta kan 50% plus 1. Kira-kira saya udah kerja kayak gini, laku nggak nih? Kalau nggak laku, berarti gue mesti cari kerja tempat lain. Pak tertarik jadi menteri Pak, tertarik jadi menteri SDM nggak Pak? Nggak mampu aku. Tertarik jadi menteri SDM nggak Pak? Kenapa Pak nggak mampunya Pak? Udah balikin pulangin ke dosen ilmunya. Kalau Silviana kemarin dengan Bu Mega, berarti Bapak tinggal menunggu dari PDIP saja gitu. Mekanisme partai, saya nggak bisa mendahului. Jadi biar mekanisme partai tanya sama Pak Hasto. Mas Hasto yang tahu sekjen. Pak, kalau ketemu Silviana khawatir gak sih Pak? Enggak, memang kan kita open terbuka. Justru saya pikir ya, semua yang mau jadi gubernur DKI, Anda harus manfaatkan open data kami. Kalau kurang jelas bisa nonton semua video rapim saya. Ini ada yang minta nih, semua rapim saya, termasuk rapim dia mau minta. Supaya dia tonton aja, tonton saya bisa tahu kan, oh kepleset ngomong, slip tongue bahasa Inggris kira-kira gitu kan. Oh ini slip ngomong nih, lidahnya keseleo nih, apa kelemahannya. Jadi harusnya kalau yang mau, kayak kamu kalau mau petinju sama orang ya, tinju boxing gitu ya, itu salah satu pelatih itu muterin film lawan kamu loh. Diputerin jabnya gimana, hooknya gimana, uppercut gimana, kamu nonton. Oh gaya pukulannya gimana. Nah harusnya kalau sekarang orang yang nantang saya itu lebih untung. Dulu kita nggak pernah tahu Pak Foke kebijakannya apa. Rapatnya kayak apa, nggak tahu loh. Kalau ini semua kebijakan, semua anggaran kita buka. Dulu kita nggak tahu loh Pak Foke punya program apa. Ini ada data puskesmas berapa, rumah sakit berapa, nggak tahu. Sekarang kamu tinggal masuk ke open data tahu semua. Bahkan kamu bisa lihat gaya saya rapat kayak apa. Sehingga kamu bisa ngomong, kalau saya jadi gubernur, gayanya nggak sekasar dia gitu loh. Saya pasti sopan, ngomongnya baik. Pasti boleh. Ya, Anda bisa lihat kan, oh ternyata kebijakan dia tentang UMKM salah. Harusnya nahan harga kayak gini. Ya kamu harus temuin. Itu yang saya suka. Saya sengaja buka, berarti kalau kamu temukan yang lebih hebat dari saya, yang untung orang Jakarta. Iya dong, berarti gubernur yang akan datang lebih hebat daripada semua yang sudah saya ceritakan. Itu yang saya mau.
Oh, Sekda kemarin kok difitnah sih Pak? Katanya Pak yang dalam masa. Sekda nggak merasa memberi. Saya nggak merasa fitnah Sekda, kan Anda tanya. Anda menuduh saya bisa menyalahgunakan wewenang terhadap PNS. Lalu saya jawab, tulisnya nggak lengkap. Anda harus bilang dong, Anda tanya saya dulu dong. Di dalam berita nggak tulis. Lalu saya jawab, kalau harusnya Sekda lebih bahaya. Kalau Anda curiga calon itu bisa memanipulasi, memanfaatkan PNS. Karena terbukti dulu sempat pelantikan itu tanpa saya tahu. Makanya kita nggak mau beda, berkasnya terakhir baru susul ke saya. Makanya waktu saya datang saya kaget, kok putih-putih gitu banyak. Oh itu akibat sundulan Pak. Ya sundulan juga masih lapor ke saya dong. Ada nggak sih laporannya apa telat? Telat. Jadi tiba-tiba saudara saya udah sundul, makanya saya bilang batalin. Saya cek dulu. Berarti emang ada surat atau apa gitu Pak ya? Itu kan berarti pernah kejadian. Makanya saya bilang kalau kamu bilang mau manipulasi lebih gampang Sekda daripada saya. Karena penanggung jawab PNS semua itu Sekda loh. Semua surat-surat nggak ada tantangan, nggak jalan, perintah kita semua kalau terhambat semua di Sekda. Nah sekarang kalau asumsi kamu gitu ya. Kalau PNS nggak semua suka sama saya, dia lebih bela Sekda apa bela saya? Sekda. Nah itu logika. Kenapa kamu nggak nuduhnya ke saya nyalahgunakan PNS? Makanya nulisnya mesti benar loh. Potong loh. Terima kasih Pak.